Oke, kali ini kita akan bedah sebuah kasus cyberstalking yang, wah, benar-benar ngeri. Ini adalah sebuah kisah yang bisa bikin kita mikir ulang soal konsep rasa aman, bahkan di dalam rumah kita sendiri. Dan percayalah, cerita ini penuh dengan plot twist yang sama sekali nggak terduga. Bayangin, buat seorang remaja perempuan, pesan teks kayak gini adalah awal dari sebuah mimpi buruk yang berlangsung berbulan-bulan. Sebuah pesan dari penguntit anonim yang menakutkan, yang entah kenapa sepertinya tahu segalanya tentang hidup dia. Dan kita nggak lagi ngomongin satu atau dua pesan loh, tapi lebih dari 1.000. Ini adalah rentetan teror tanpa henti. Lebih dari 1.000 pesan teks dan postingan online yang kejam, yang semuanya dirancang khusus untuk menghancurkan mentalnya. Jadi ceritanya berpusat pada seorang remaja perempuan dan juga pacarnya. Mereka berdua ini jadi target sebuah kampanye cyberbullying yang bukan cuma ganas, tapi juga sangat canggih. Rasanya seperti diteror dari segala penjuru. Si penguntit ini seolah-olah ada di mana-mana, dia pakai nomor telepon yang gonta-ganti, akun media sosial yang berbeda-beda, jadi mau diblokir kayak gimana pun mustahil. Coba bayangin betapa terperangkapnya mereka. Merasa diawasi 24 jam sehari sama musuh yang gak kelihatan, tapi tahu semua detail kehidupan mereka. Gak ada tempat buat sembunyi. Nah, di tengah semua kekacauan ini, muncullah satu sosok pahlawan, ibunya si gadis, Kendra Lichari. Di mata publik, dialah sang pahlawan dalam cerita ini, seorang ibu yang berjuang mati-matian demi putrinya. Dan Kendra Lichari ini benar-benar memainkan perannya dengan sempurna. Dia yang laporin kasus ini ke sekolah, dia yang lapor ke polisi, dia yang paling vokal di depan umum buat ngejar si penguntit, dia bahkan sampai ngajak orang tua lain buat ikut investigasi bareng. Pokoknya citranya itu ibu idaman banget kan. Tapi anehnya, penyelidikan kasus ini langsung macet, menemui jalan buntu. Kenapa? Ya, karena si penguntit ini ternyata jauh lebih canggih secara teknologi daripada yang pernah dibayangkan siapapun. Ini nih, poin kuncinya. Pelaku ini menciptakan hantu digital yang nyaris sempurna pakai 3 langkah. Pertama, dia pakai VPN, jadi alamat IP-nya nggak kelacak, lokasinya aman. Kedua, dia pakai aplikasi spoofing buat ngirim SMS dari nomor-nomor palsu yang ganti-ganti terus. Dan yang ketiga, yang paling licik, dia meniru persis gaya bahasa gaul remaja. Jadi kesannya pelaku ini, ya, salah satu teman sekelas korban. Akhirnya, polisi setempat pun angkat tangan. Mereka ngaku terus terang kalau nggak punya sumber daya yang cukup buat ngelacak jejak digital secanggih itu. Ini nunjukin masalah besar ya. Kadang penegak hukum lokal itu kalah canggih teknologinya. Akibatnya, berbulan-bulan keluarga ini hidup dalam ketakutan tanpa jawaban apapun. Tapi kasus ini akhirnya nemuin titik terang. Setelah berbulan-bulan gagal, polisi lokal akhirnya minta bantuan, mereka manggil ahli forensik cyber federal untuk turun tangan. Dan dari sinilah, semuanya mulai terungkap. Jadi begini alurnya, setelah teror berbulan-bulan dan polisi lokal nyerah, para ahli dari FBI masuk. Mereka mulai menyisir ratusan halaman log data, melacak setiap jejak digital satu persatu, dan pelan-pelan semua bukti itu mulai mengerucut ke satu titik, satu sumber yang sangat-sangat mengejutkan. Ya, seluruh kampanye teror itu, setiap pesan kebencian, setiap ancaman, semuanya berasal dari satu perangkat, ponsel milik Kendra Lichari. Ibu yang selama ini mengaku sebagai pelindung, ternyata adalah sumber dari semua mimpi buruk itu. Ini adalah bentuk pengkhianatan yang paling dalam. Orang yang paling vokal di depan publik memburu si monster, ternyata dialah monster itu sendiri. Dia yang menciptakan krisisnya hanya supaya dia bisa tampil sebagai pahlawan penyelamat. Oke, sekarang kita udah tahu apa yang terjadi. Tapi pertanyaan yang jauh lebih mengganggu adalah kenapa? Apa sih yang bisa mendorong seorang ibu tega melakukan teror psikologis ke anaknya sendiri? Nah, para psikolog sering menggunakan konsep ini untuk menjelaskannya. Namanya Munchausen Syndrome by Proxy atau MSBP. Sederhananya, ini adalah gangguan psikologis di mana seorang pengasuh sengaja membuat orang yang dirawatnya jadi sakit atau menderita. Tujuannya cuma satu, biar dia dapat perhatian dan simpati. Kasus ini bisa dibilang adalah evolusi modern dari MSBP. Ini adalah Cyber Munchausen. Kalau MSBP klasik itu menyebabkan sakit fisik, Kendra justru menciptakan teror psikologis. Krisis yang dia buat bukan krisis medis, tapi krisis emosional. Dan simpati yang dia cari bukan dari dokter, tapi dari seluruh komunitas online dan offline. Jadi inilah inti motifnya, yang sering disebut kompleks pahlawan. Dia punya kebutuhan psikologis yang gak sehat untuk merasa dibutuhkan. Dia menciptakan krisis ini supaya anaknya jadi bergantung total sama dia demi rasa aman.
Dia ingin dapat pujian dari publik sebagai ibu yang hebat. Intinya, dia menciptakan racunnya sendiri hanya supaya dia bisa jadi satu-satunya orang yang menjual penawarnya. Pada akhirnya, kasus ini mengungkap sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan, bahwa kadang ancaman terbesar itu datang bukan dari orang asing di internet, tapi justru dari orang terdekat, dari dalam rumah kita sendiri. Ini menghancurkan kepercayaan paling fundamental antara orang tua dan anak. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang sangat menghantui. Kalau sosok yang seharusnya jadi pelindung utama kita justru adalah predatornya, lalu di mana lagi ada ruang yang aman? Itulah inti dari kengerian yang sesungguhnya dalam kasus Lee Chari.